Islam berjalan di rasa Betul, ya. betul. Untuk riwayat jabatan sebagaimana terlampir dalam CV Bapak ini ya, terakhir menjabat sebagai Kabar Eskrim Polri, betul ya? Betul, betul Yang Mulia. Disumpah dulu ya Pak ya. Siap, Ada aturannya. siap. Baik, ikuti ya lafal sumpahnya ya Saudara ahli ya. Siap. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan menerangkan yang benar akan menerangkan yang benar sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan Saudara penasihat hukum. Mohon izin yang mulia. Ya. Kiranya mungkin bisa dipertanyakan juga kepada ahli ini, apa kapasitas keahliannya sebagai apa? Apakah ahli pidana atau ahli apa? Bagaimana penasihat hukum ini akan menerangkan apa? Beliau ahli terkait dengan penyidikan. Terkait dengan penyidikan. Ya. Mungkin saya rasa ini kan di sini ruang lingkup pemeriksaan terkait dengan dakwaan. Iya. Ya. Artinya pertanyaan difokuskan terkait dengan perbuatan pidana ya, bukan ke arah penyidikan lagi atau Iya, apa. kami akan masuk ke situ. Karena kan kita akan membahas tentang alat-alat bukti. Oke. Ya. Bukan pra-peradilan. Ya, mohon izin yang mulia. Jadi memang sebagaimana disampaikan oleh penasihat hukum bahwa ahli ini adalah terkait dengan ahli penyidikan. Kami dari penuntut sebenarnya keberatan karena terkait dengan persoalan yang sekarang yang kita hadapi, ruang yang ada adalah pembuktian materi pokok perkara. Namun kiranya terkait dengan proses penyidikan atau penyidikan itu sendiri, ruangnya ada di ruang yang lain. Tapi kiranya majelis yang mulia terhadap lain kami. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang sudah tidak dalam konteks silakan. Iya. Ahli ya. Jadi kami menghadirkan ahli ini sebagai ahli penyidikan karena tentunya bahwa semua apa yang kita bahas di sini termasuk alat-alat bukti kan tidak mungkin tiba-tiba tersaji di persidangan, itu melalui proses penyidikan. Sehingga untuk kita menilai alat-alat bukti ini tentunya bahwa kita juga akan memeriksa bagaimana alat-alat bukti ini diperoleh. Seperti itu. Karena dalam pembuktian KUHP ini termasuk alat bukti juga kita harus nilai apakah dia sah sebagai alat bukti untuk kemudian menentukan seorang bersalah atau tidak. Itu yang kami ingin jelaskan relevansinya seperti itu. Baik ahli ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sementara mengikuti persidangan dengan terdakwa Ibu Supriyani. Nah, yang ingin kami tanyakan pertama yaitu terkait dengan masalah penyidikan dan penyelidikan ya. Mungkin sekilas saja ahli bisa dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan itu. Baik, Yang Mulia, izinnya menjawab. Yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan itu definisinya jelas sekali, tertulis di dalam Undang-Undang Hukum Acara kita. Kalau penyelidikan itu pada intinya kegiatan mengumpulkan, mencari alat bukti untuk menentukan suatu peristiwa itu pidana apa bukan untuk bisa dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu titik beratnya adalah kepada mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi saya tidak praktek book kayak buku, tapi intinya kalau penyidik harus tahu. Yang nama penyidikan itu adalah mencari alat bukti di dalam suatu peristiwa untuk menentukan bukti-buktinya guna menentukan siapa pelaku atau siapa tersangka. Nah, definisi yang jelas, textbook bacalah silakan di KUHP, dan itu pelajaran pertama bagi seorang penyelidik dan penyidik baik di sekolah pembentukan polisi maupun di sekolah reserse. Baik. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan secara singkat ruang lingkup yang kita maksud tadi penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu ruang lingkupnya itu adalah melihat suatu peristiwa, ya. Peristiwa itu
bisa disidik secara pidana apa tidak? Yaitu dengan cara mencari informasi, kemudian mencari keterangan, dia masih tahap penyelidikan, tidak ada upaya paksa di situ. Nah, sedangkan kalau penyidikan sudah langsung mengumpulkan alat bukti untuk mencari minimal 2 alat bukti yang sah, yang saling bersesuaian. Ingat ya, alat bukti yang sah, baik cara mendapatkannya maupun sifat alat bukti itu, kemudian minimal harus 2 dan harus bersesuaian. Itu titik beratnya. Kalau nggak bersesuaian, walaupun jumlahnya 100 ya nggak bisa itu jadi alat bukti. Nah, itu lingkup daripada apa namanya penyidikan. Baik. Selanjutnya bahwa kita ketahui bahwa dalam kegiatan penyidikan atau penyelidikan kan dasar utamanya adalah KUHAP ya, sebagaimana Iya, KUHAP dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. eh, Ya, UHAP, peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk jurisprudensi, termasuk putusan MK, termasuk juga kalau itu penyidikan dan penyelidikan terkait karena peraturan perundang-undangan ya, di situ termasuk peraturan Kapolri, SOP dan sebagainya. baik. Selanjutnya untuk memulai kegiatan penyelidikan atau penyidikan itu harus apa dulu? Apakah harus ada laporan atau gimana? Mohon izin yang mulia. Ya, Jadi ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa ini ranahnya adalah materi pembuktian pokok perkara dalam lingkup surat dakwaan terkait dengan prosedur. Mohon izin yang mulia, terkait dengan prosedur itu ruangnya lain. Terima kasih. Kami bisa menjelaskan. Sebentar, saudara penasihat hukumnya, mungkin bisa saudara fokuskan pertanyaannya ke ruang Iya, pemeriksaan. Kami sudah lagi menuju ke situ. Ini kan tadi umum. Ya. Kami lagi ke situ karena ini kan ada fakta sidang yang kami harus uji, misalnya bahwa laporan itu pengambilan barang bukti lebih duluan dari laporan. Ini kan kita ingin menguji kan keabsahan ini. Ya, sudah nanti biar kami Iya. menilai ya. Saya pikir biar majelis yang menilai apakah ini relevan atau tidak. Ini hak kami untuk ini ya. Kami izin keberatan ini. Ya. Terkait Nanti dengan biar dicatat prosedur. keberatannya saudara. Iya. Baik. Terima kasih. Iya, lanjut ahli tadi terkait dengan kegiatan penyelidikan apakah harus dimulai dengan adanya sebuah laporan atau pengaduan? Mohon dijelaskan. ada 2. Kalau itu tertangkap tangan, maka langsung ya, laporannya bisa menyusul. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, ya tentunya prosesnya diawali dengan laporan polisi dilanjutkan dengan penyelidikan. Setelah cukup bukti bahwa itu bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, baru penyidikan. Jadi peristiwanya tergantung peristiwanya ya. Oke. Baik, berarti itu ada 2 ya perbedaan. Kalau tertangkap tangan itu bisa langsung diproses, kalau tidak harus ada laporan polisi dulu atau pengaduan seperti itu ya. Ali. Nah, kalau nggak ngerti itu nggak usah jadi penyidik lah itu. Oke. Sudah makanan harian itu. Lanjut. Selanjutnya Ali ya. Apakah bisa kegiatan pengambilan barang bukti ya atau penyitaan barang dilakukan sebelum adanya laporan polisi? Ngawur itu namanya. Kalau bukan tertangkap tangan nggak bisa lah. Dasar daripada penyitaan itu karena harus ada surat perintah penyitaan. Dalam surat perintah penyitaan itu disebutkan laporan polisi nomor sekian dan ada benda itu benda bergerak apa tidak. Kalau bendanya tetap tidak bergerak harus izin ketua pengadilan dulu. Iya. Lagi keberatan ya. Jangan ngawur-ngawuran itu ngawur. Di sana ada penyitaan, ada proses penyidikan. Sekarang ini kita tidak masuk ke area sana yang mulia. Mohon izin kami keberatan. Begini. Sebentar. Ini kami tetap berikan hak yang sama ya. Kami majelis hakim bersikap imparsial. Kami berikan kesempatan yang sama baik penuntut umum atau penasihat hukum untuk mengajukan alat buktinya masing-masing. Biarkan kami nanti yang menilai. Ya. Kualitas dari bukti yang diajukan ya. Tolong pertanyaannya difokuskan sekali lagi penasihat hukum ini ranahnya sudah pembuktian di pokok perkara ya. Iya, kami ini kan pokok perkara bahwa ada barang bukti yang diambil sebelum laporan polisi, ya kan? Kalau kita tidak menilai di sini, mau dinilai di mana? Karena kita akan menilai alat bukti, Pak. Dalam KUHP pembuktian silakan termasuk alat yang mulia majelis barang bukti. Kita ingin silakan majelis penasihat hukum melalui majelis yang mulia. Oke, sudah silakan lanjutkan. Saya pikir maksudnya tidak usah diperdebatkan bahwa kan tadi sudah catat keberatannya. Nanti majelis yang menilai kan seperti itu. Ya, silakan. Oke, lanjut yang mulia. Tadi pertanyaannya ya bahwa pengambilan barang bukti atau penyitaan barang bukti itu tidak bisa dilakukan sebelum adanya laporan polisi. Seperti itu ya.
Ya nggak bisa, harus ada dulu peristiwa pidananya. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi hukum suatu barang bukti yang diambil atau disita sebelum adanya laporan polisi? Ya karena ngawur ya tidak sah gitu, batal demi hukum. Oke, berarti barang buktinya tidak sah, gitu. Bukan barang buktinya, perbuatan menyitanya itu. Perbuatan Upaya paksa itu tidak dilindungi undang-undang, tidak sah, prosedurnya tidak sah, kemudian peristiwanya aja belum ada kok. Jadi ya jelas tidak sah itu. Oke, baik. Selanjutnya, terkait dengan permintaan visum ya. Terkait dengan permintaan visum. Siapa yang harus membawa surat pengantar visum ke dokter? Apakah korban atau orang tua korban bisa membawa langsung pengantar visum ke dokter? Kalau ini ada dua ya, yang berwenang dan yang membawa. Kalau yang Ya. berwenang meminta visum itu adalah penyidik. Nah, Ya. penyidik Polri ataupun penyidik polisi militer itu bisa. Nah, kemudian penyidik perkara yang terkait, yang bukan cuma asal penyidik saja, penyidik yang mendapat surat perintah untuk menyidik perkara itu. Nah, kemudian siapa yang berwenang membawa? Membawa itu mengantar. Sekarang zaman modern ya, bisa juga itu lewat surat elektronik, bisa diantar oleh kurir kantor, bisa diantar oleh kalau di Jakarta ini apa itu titipan kilat, tapi harus ada bukti penerimaan. Nah, surat pengantar itu tidak diatur di dalam hukum acara kita, siapa yang antar. Tapi siapa yang berwenang itu diatur. Berarti yang berwenang di sini meminta adalah penyidik seperti itu. Iya, penyidik perkara itu. Oke, Bukan, karena tidak semua penyidik di kantor polisi itu menyidik suatu perkara ya. baik. Selanjutnya, dalam kegiatan penyidikan untuk menentukan penyebab luka, apakah cukup dengan hasil visum et repertum atau harus ada keterangan ahli forensik? Yang membuat visum et repertum itu adalah dokter forensik. Berarti visum et repertum itu adalah produk dari ahli forensik. Persoalannya, kalau dari visum yang dibuat oleh ahli forensik, dalam hal ini dokter forensik, itu tidak jelas oleh penyidik apa maknanya, maka penyidik dapat memanggil si pembuat visum et repertum untuk dimintai keterangan. Apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini, maka keterangan dokter forensik itu menjadi keterangan ahli juga. Oke. Baik, berarti visum et repertum ini harus dibuat oleh dokter forensik, ya. Iya. Kalau dokter umum, Iya. Dokter umum bukanlah dokter forensik ya. Saya juga belajar forensik. Saya ini tamatan Akabri 4 tahun, PTEK 3 tahun, saya diajari forensik. Tapi saya mengerti forensik, tapi saya tidak berwenang membuat itu. baik. Jadi dokter umum tidak berwenang ya. Terus selanjutnya mengenai keterangan anak ya, ahli mengenai keterangan anak. Bagaimana sebenarnya kekuatan pembuktian dari keterangan anak ini dari suatu kegiatan penyelidikan atau penyidikan? Keterangan anak kan sudah jelas diatur dalam undang-undang tentang anak, kemudian diatur juga tentang hukum acara pidana kita. Keterangan anak itu bukanlah keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala bersesuaian, itu anak itu kan tidak disumpah, bisa sebagai tambahan, tapi itu bukanlah alat bukti. Keterangan anak itu bukan alat bukti. Karena apa? Anak tidak sah. Tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah. Saksi harus disumpah gitu ya. Baca aja di KUHP itu ada. Baik, berarti keterangan Pasal 171 ya, kalau misalnya KUHP ada, kemudian di pasal lainnya di KUHP juga ada, 185 itu nggak bisa. Hanya keterangan aja untuk penambah gitu. baik. Selanjutnya bahwa bagaimana terhadap keterangan anak ya, ahli yang tidak konsisten, yaitu berbeda apa yang dinyatakan dalam BAP dan apa yang dinyatakan dalam persidangan. Ya nggak ada gunanya, jangankan anak, keterangan orang tua yang sudah 60-70 tahun aja kalau nggak bersesuaian ya nggak ada gunanya. Yang bersesuaian pun keterangan saksi tanpa didukung keterangan lain, misalnya bukti forensik, maka itu nggak ada gunanya juga. Keterangan saksi walaupun 1000, kalau hanya saksi aja nggak ada gunanya. Apalagi keterangan anak. Apalagi keterangan anak tidak bersesuaian. Itu bukanlah alat bukti. Baik.
Selanjutnya, bagaimana kekuatan pembuktian keterangan anak ini yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah, ya. Misalnya dalam penyidikan ini ada keterangan anak, kemudian ada keterangan saksi lain yang disumpah, tapi itu berbeda. Contohnya, keterangan anak menyatakan ada pemukulan, tapi saksi lain yang disumpah menyatakan tidak ada pemukulan. Bagaimana pendapat ahli? Ya itu kan sampah, itu nggak ada gunanya. Bersesuaian pun dia bukanlah alat bukti. Dia hanya untuk memperkuat saja tambahan. Apalagi tidak bersesuaian, apalagi itu anak, apalagi tidak disumpah. Jadi nggak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya, ya. Baik. Selanjutnya, ya, terkait dengan pengakuan, misalnya pengakuan tersangka, ya. Pengakuan mengejar pengakuan tersangka. Bagaimana sih sebenarnya pengakuan tersebut misalnya dalam penyidikan, apalagi misalnya pengakuan itu diberikan dengan janji atau iming-iming bahwa perkara ini akan dihentikan. Menurut ahli itu bagaimana sih sebenarnya dalam kegiatan seperti itu? Orang belajar hukum pasti tahu bahwa alat bukti 184 itu posisinya paling bawah. Paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena dia bisa berbohong, kemudian bisa direkayasa. Jadi keterangan terdakwa itu sangat lemah. Apalagi keterangan terdakwa didapat dengan cara yang tidak sah. Misalnya dengan memberikan janji bahwa kalau kamu ngaku kamu akan demikian. Bahwa kalau kamu ngaku, misalnya kamulah sebagai pelakunya, saya pelaku utama, tidak kena, kamu akan diberi hadiah. Maka keterangan terdakwa itu sangat lemah. Di aparat penegak hukum, jaksa, hakim, dan sebagainya, yang mengejar pengakuan terdakwa itu sudah ketinggalan zaman. Makanya kebanyakan penyidik masih mengejar keterangan terdakwa, kayak kasus Cirebon, kasus lain-lain, maka dia akan terperosok kepada perbuatannya sendiri. Keterangan terdakwa itu nggak penting. Nah, bagaimana kalau keterangan terdakwa itu didapat dengan cara janji, didapat dengan cara-cara tidak sah, maka penyidik yang mendapatkan itu akan kena kode etik. Harus diperiksa kode etiknya. Tetapi kalau janji-janji itu sudah mengarah kepada perbuatan pidana, maka itu harus diproses pidana. Bisa korupsi, suap itu korupsi, ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana tanggapan ahli terhadap orang tua korban yang merupakan anggota polisi, tapi bukan penyidik, ya, namun terlibat dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, misalnya terlibat dalam pengambilan barang bukti dan juga membawa sendiri surat pengantar visum ke dokter tanpa ditemani oleh penyidik. Bagaimana tanggapan ahli? Itu ngawur, ya. Kenapa ngawur? Tidak semua anggota Polri itu adalah anggota reserse. Satu. Tidak semua anggota reserse adalah penyelidik atau penyidik. Tidak semua anggota penyelidik atau penyidik itu mendapat tugas. Yang bisa melakukan tindakan-tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah aparat polisi yang bertugas di reserse dan diberi surat perintah. Oke, berarti clear tidak, ahli? Iya, nanti bagian dapur, karena polisi itu kan ada bagian bengkel, ada sopir, ada bagian dapur, ada bagian ngetik. Ya, hati-hatilah, masyarakat harus tahu lah kalau ada polisi yang berbuat seperti itu salah. Oke, terakhir, ya. Terakhir, ahli. Apakah menurut ahli keterangan saksi berjumlah sekian banyak tapi tidak ada satupun yang menyaksikan peristiwa pidana di Desa Kangkang mempunyai nilai sebagai alat bukti? Ya, saksi itu tidak boleh saksi de auditu, saksi katanya, saksi cerita. Saksi itu kan jelas rumusannya di UHAP. Kita belajar hukum pertama itu, seorang polisi, seorang serse pasti diajari apa itu keterangan saksi, siapa yang jadi saksi itu. Ya harus yang mengetahui langsung, melihat langsung, dan sebagainya, menyaksikan peristiwa itu. Bukan yang mendengar, bukan yang dapat cerita. Saksi de auditu itu nggak ada nilainya. Nah, saksi yang mengatakan mendengar, melihat, dan menyaksikan, manakala bertentangan satu sama lain, itu pun nggak ada nilainya. Karena saksi bisa direkayasa. Saksi yang sama, dewasa, disumpah, sama bunyinya, itu pun masih tidak bisa dipercaya.
kalau tidak didukung alat bukti yang lain. Misalnya forensik. Contohnya, di ruangan sidang itu ada berapa? Taruhlah 100 orang. Mengatakan di situ ada 5 gambar Garuda Pancasila. Tapi nyatanya hanya 1. Kompak. Tapi kompak kan bercerita sama, selaras, disumpah, itu kompak dalam kebohongan. Kan bisa kan? Maka keterangan saksi itu lemah kalau tidak didukung alat bukti yang lain. Apalagi satu sama lain sudah bertentangan. Maka yang mulia hakim disitulah dia akan menilai. Dan hakim yang menilai itu, ini saksi ini tidak didukung alat bukti lain. Misalnya tidak didukung bukti forensik berupa rekaman CCTV, tidak didukung oleh rekaman pembicaraan, tidak didukung oleh video, tidak didukung oleh lain, maka keterangan saksi itu lemah. Jadi saksi itu harus bersesuaian satu sama lain dan didukung oleh alat bukti yang lain. Baru dia kuat. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Oke ya. Ya. Menurut kamu? Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin saudara ahli, Bapak Jenderal, tentu yang sangat kami hormati. Yang kami ingin tanyakan adalah kira-kira bagaimana tanggapan ahli ketika di sana dalam suatu berkas perkara yang dihadirkan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian, di situ telah tercantum ada keterangan saksi. Kemudian di situ juga sudah ada visum et repertum. Kemudian juga ada juga di situ terkait dengan barang bukti berupa dalam perkara ini yaitu berupa sapu. Kira-kira apakah menurut ahli dengan adanya keterangan saksi-saksi yang mendukung, kemudian ada alat bukti keterangan surat, kemudian ada barang bukti, apakah menurut saudara ahli bahwa perkara ini tetap tidak bisa dimajukan sebagai suatu perbuatan pidana? Kita nilai dulu berkas itu. Karena apa? Semua orang tahu, semua ahli hukum tahu bahwa pidana itu yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenaran formal. Jadi bukan kelengkapan berkas. Kita awali dulu dari keterangan saksi. Keterangan saksi pertama, nilai saksi itu secara kualitas itu memenuhi standar hukum apa tidak? Saksi anak jelas tidak. Kemudian saksi yang dewasa, mereka itu saksi de auditu atau saksi melihat langsung atau saksi katanya. Kalau saksi melihat langsung, maka kesaksiannya berbohong apa tidak? Atau saksinya itu menyatakan perbuatan itu ada apa tidak? Nah, di situ. Kalau ternyata saksinya menyatakan perbuatan itu tidak ada, maka keterangan saksi sudah gugur. Atau keterangan saksi itu menyatakan ada, tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang lain, baik berupa visum dengan peristiwa itu bertentangan, baik alat bukti CCTV, alat bukti rekaman dan sebagainya tidak ada, kemudian tidak juga bersesuaian dengan keterangan ahli, maka alat bukti saksi itu gugur, ya, tidak punya nilai apapun juga. Nah, sekarang mari kita lihat barang bukti yang akan kita lihat. Barang buktinya berupa apa? Misalnya alat yang digunakan. Apakah alat yang digunakan itu bersesuaian dengan hasil yang didapat? Misalnya alat yang digunakan adalah senjata api. Tentunya hasilnya adalah luka berupa luka tembak. Tapi ternyata hasilnya berupa luka sayatan. Berarti barang bukti itu tidak bersesuaian dengan peristiwa, maka dia gugur. Kita lihat juga nilai juga visum. Misalnya, visum. Kalau visum dengan alat yang digunakan adalah benda tumpul, kemudian cara menggunakannya dengan pelan,
jelas tidak melahirkan luka sayatan atau luka benda tajam. Maka alat bukti berupa pisau itu tidak mendukung peristiwa yang terjadi. Kemudian kita balik ke keterangan surat. Surat itu berupa pisau atau berupa apa? Itu bersesuaian tidak dengan peristiwanya. Kalau tidak, itu maka tidak mendukung pembuktian. Kita lanjut juga lari ke apa lagi peristiwanya. Keterangan tersangka pada tahap penyidikan. Keterangan tersangka pertama dinilai dengan apakah tersangka menolak, apa mengakui. Kalau tersangka mengakui, maka kita nilai apakah pengakuan itu didapat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum atau didapat dengan secara tidak sah. Misalnya penyiksaan, penipuan, penjebakan, dan sebagainya. Kita belajar hukum pidana semua, bahwa saksi yang didapat dengan pertanyaan yang menjebak, apalagi dengan janji, dengan apa-apa, maka keterangannya daripada terdakwa atau tersangka itu menjadi tidak sah. Kalau itu semua tidak ada, maka jaksa yang punya kewenangan sangat besar dapat menolak berkas itu. Ya, terima kasih saudara ahli. Saudara ahli, tadi saudara ahli sempat menyebutkan bahwa kami sependapat bahwa terkait dengan perbuatan pidana ini yang dikejar adalah perbuatan materialnya. Kami sependapat. Yang kami ingin tanyakan bahwa apakah dalam suatu berkas perkara, apabila suatu berkas perkara yang dinyatakan lengkap, apakah hanya terhadap penelitian syarat materialnya saja? Syarat formil kita tidak usah hiraukan? Ataukah harus kedua-duanya terpenuhi syarat formil maupun syarat materialnya? Artinya yang kami ingin jelaskan di sini bahwa terkait yang saudara sebutkan, saudara ahli sebutkan adalah perbuatan pidana. Tapi dalam suatu penelitian berkas perkara, apakah syarat formil dan material itu harus terpenuhi dua-duanya? Ataukah hanya syarat materialnya saja yang cukup terpenuhi sehingga berkas perkara itu bisa dinyatakan lengkap? Terima kasih. Oke, di sini jaksa selaku penuntut punya kekuasaan yang sangat besar, punya kewenangan sangat besar. Tergantung. Kalau jaksa mengatakan bahwa cukup syarat formil dengan dia mencari bukti fakta hukum yang terungkap di persidangan ada apa tidak, ternyata fakta hukum di persidangan tidak terungkap, maka jaksa dapat menghentikan penuntutan. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia. Jarang sekali peristiwa ini terjadi. Pernah terjadi kalau tidak salah untuk kasus di Yogyakarta tentang wartawan yang meninggal itu, kemudian jaksa menghentikan penuntutan. Mudah-mudahan dalam kasus ini jaksa menghentikan penuntutan, Indonesia akan mengangkat tangan. Karena apa? Karena sekarang orang menyorot di sini. Sama sorotan orang. Kok perkara macam begini aja diterima? Saya bilang, saya cerita kepada orang. Kita lihat dulu. Karena jaksa bisa saja melihat kebenaran formal, dia cukup katakan ini secara formal sudah terpenuhi, dia akan bermain di persidangan, fakta hukum tidak terungkap, sebelum hakim menjatuhkan putusan, dia menghentikan penuntutan. Why not? Indonesia menunggu. Ya, selanjutnya yang ingin kami tanyakan bahwa tadi saudara ahli menyinggung terkait dengan keterangan tersangka dalam tahap penyidikan, misalnya ada pengakuan ataukah tidak mengakui. Saudara ahli sebagai seorang yang pernah menjadi penyidik dalam hal penyidikan, apakah keterangan tersangka ini menurut saudara ahli adalah sebagai salah satu alat bukti? Terima kasih. Iya, tergantung. Pertama, di dalam rumusan hukum secara teori, secara ilmu itu adalah alat bukti. Tetapi manakala didapatkan secara tidak sah, maka dia bukan alat bukti. Apabila didapatkan dari orang yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya dia gila, terganggu kejiwaannya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelelahan, dia diperiksa, maka dia tidak menjadi alat bukti. Oke. Selanjutnya, saudara ahli tadi sempat menyatakan bahwa yang dapat memberikan tentang keahlian terkait dengan luka adalah dokter forensik.
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ketentuan pasal 133 KUHP, kemudian junto pasal 179 KUHP, di sana menjelaskan bahwa untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya. Coba saudara ahli jelaskan bagaimana tanggapan yang manakah yang menurut saudara terkait dengan dokter kehakiman dan dokter ahli lainnya yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Mohon izin. Terima kasih. Yang dinamakan dokter ahli forensik, dia telah punya keahlian khusus, yaitu dokter spesialis forensik, yang kita sebut dengan bahasa Indonesia dokter kehakiman. Ya. Kemudian ahli lainnya itu bisa saja seseorang yang tidak punya pengetahuan forensik, tapi dia karena sifatnya dia misalnya ahli di dalam memberikan penjelasan terhadap sesuatu, keahliannya tidak ada lainnya, maka dia ada ahli. Nah, tergantung itu penilaian kita. Jadi terkait sekarang masalahnya dokter forensik, apakah dia misalnya dokter umum itu dia punya keahlian lainnya? Kita lihat daripada dokter tersebut, apakah dia di rumah sakit itu punya keahlian khusus di dalam menafsirkan tentang luka, memberi penilaian tentang luka, memberi penilaian tentang racun, ahli toksikologi. Dia misalnya tidak pernah sekolah tentang keracunan di dokter forensik, tapi dia baru sekali pandang saja dia udah tahu ini sianida, ini bukan, ini bukan. Nah, tergantung rumah sakit tersebut memberikan penilaian kepada dia sebagai ahli atau bukan di bidang itu. Terima kasih. Terima kasih ahli. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan adalah di awal-awal pernyataan ahli tadi, saudara ahli menyebutkan terkait dengan jurisprudensi, bahwa sebagaimana yang kita ketahui, jurisprudensi ini terbagi dua jenisnya. Ada jurisprudensi tetap dan ada yang disebut dengan jurisprudensi tidak tetap. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah penyidik dalam hal ini terikat pula dengan jurisprudensi tersebut, dan kalaupun terikat, jurisprudensi jenis yang mana? Apakah jurisprudensi tetap itu, ataukah yang tidak tetap itu, ataukah kedua-duanya? Terima kasih. Jurisprudensi itu adalah mengikat dunia peradilan, termasuk mengikat juga penyidik. Pertanyaannya apakah yang tetap apa tidak tetap? Kita tidak memandang tetap atau tidak tetap, tapi kita memandang jurisprudensi yang terkait dengan perkara aku yang kita tangani. Jadi kalau putusannya itu tentang pemilihan presiden, maka dia tidak terikat. Tapi kalau putusannya itu tentang kejahatan atau perkara atau pidana yang diduga dilakukan oleh seorang guru dan ada putusan pengadilan terkait dengan itu, maka penyidik terikat dengan itu. Penuntut juga terikat dan termasuk hakim juga terikat. Ya, terima kasih. Jadi saudara pun menjelaskan bahwa hakim pun terikat terhadap jurisprudensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di situ dijelaskan tentang kemerdekaan seorang hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi hakim ini dalam memutus suatu perkara tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, termasuk jurisprudensi itu sendiri. Bagaimana saudara ahli menanggapi terkait dengan ketentuan pasal yang dimaksud? Ini sebenarnya sudah bukan di bidang penyidikan, tapi kita berdiskusi tentang hukum ya. Hakim bebas, tetapi untuk menentukan kebebasan hakim di dalam menjatuhkan kehukuman harus ada keyakinan. Untuk mendapatkan keyakinan itu minimal harus ada dua alat bukti yang sah, yang bersesuaian. Jadi basicnya itu di situ. Ibarat pondasi gedung ya, harus ada pondasi dulu. Pondasinya apa? Dua alat bukti yang sah dan bersesuaian, baru mendapatkan keyakinan. Dengan keyakinan itulah dia bebas memutuskan. Oke, sebenarnya itu sudah di luar penyidikan ya, tapi tidak apa-apa lagi.
Karena ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat seluruh Indonesia gitu. Ya, terima kasih ahli, karena tadi sempat dibahas juga masalah jurisprudensi, jadi kami bertanyakan terkait dengan jurisprudensi sebagaimana yang ahli maksudkan. Kemudian memang dalam beberapa media kami juga melihat, karena memang ahli adalah salah satu tokoh yang sangat kami kagumi, makanya kami juga sering menonton beberapa terkait dengan ahli. Dan ahli memang beberapa hal menyinggung terkait dengan jurisprudensi maupun peraturan pemerintah dalam perkara ini. Mungkin untuk sementara dari kami cukup dulu yang mulia. Selanjutnya. Ya, ahli, saudara dengar suara saya? Oh dengar, bagus modulasinya. Iya, saya kembali tadi terkait dengan kesesuaian alat bukti. Ya, misalkan ahli, ada suatu visum yang menyatakan luka itu ada di tangan. Ternyata saat kita periksa korban, lukanya ada di kaki. Itu bersesuaian tidak? Ya, itu tidak bersesuaian, maka Nah, itu itu tidak gugur. bersesuaian. Yang itu ya yang saudara maksud, ahli maksud bahwa yang tidak bersesuaian itu yang seperti itu supaya masyarakat juga tahu, ya kan? Iya, iya. Bagaimana dengan ketika kita periksa visum menyatakan luka di paha atau di tangan, ternyata pada saat kita periksa korbannya, lukanya ada di tangan. Apakah itu yang ahli maksud sebagai bersesuaian? Ya kalau misalnya akibat dari suatu perbuatan itu dilakukan di tangan, tetapi akibatnya timbul di paha, ya tidak bersesuaian gitu. Jadi lain yang disasar, lain yang berakibat. Ya nggak bersesuaian, maka itu nggak sah gitu. Tapi kalau ternyata lukanya di tangan, visumnya di tangan, berarti bersesuaian. Bersesuaian tempat, belum tentu bersesuaian dengan akibat. Misalnya, yang dipakai adalah benda tajam, pisau, tentu akibatnya adalah luka benda tajam. Tetapi ternyata akibatnya adalah memar. Nah itu nggak bersesuaian juga, nggak cocok dia. Jadi bersesuaian ini masih perlu digali lagi begitu ahli ya? Iya, Akibat iya bersesuaian dengan bersesuaian dengan akibat, bersesuaian dengan tempat yang dilakukan. Ya. ya. Kalau benda tumpul itu yang biasanya tertulis di visum itu bisa saudara ahli gambarkan benda tumpul itu seperti apa? Benda tumpul misalnya kayu yang tidak diberi tajam, itu benda tumpul. Batu itu benda tumpul juga. Atau gagang sapu itu benda tumpul juga. Banyak sekali benda tumpul gitu ya. Kemudian kalau benda tajam, ya jelas pisau, samurai gitu. Atau pisau dapur gitu, pasti benda tajam. Atau seng gitu kan, seng yang keras gitu kan. Orang terpleset kena seng, maka dia luka. Itu benda tajam seng gitu. Ya. Begitu ya. Jadi sapu itu termasuk salah satu benda tumpul itu Iya, ahlinya. iya. Pertanyaan selanjutnya, ini misalkan ya kita ke perkara lain, perkara pencabulan misalnya, itu kan anak korban misalkan ya ahli, anak korban, Ya, anak itu yang merasakan langsung, melihat langsung kejadian itu. ya. Lalu terdakwa tidak mengakui. Namun di dalam persidangan dihadirkan saksi dewasa satu yang melihat biasanya itu chat di handphone. Lalu bersesuaian mulai dari tanggal, hari, waktu.
posisi keterangan anak saksi dan terdakwa yang tidak disumpah, seperti apa keyakinan dapat diambil oleh hakim dengan minimnya alat bukti? Keterangan anak itu walaupun dia bukan bernilai sebagai keterangan saksi karena dia tidak di bawah sumpah, di bawah umur, tapi dapat memperkuat ya, memperkuat keterangan saksi dewasa yang telah disumpah dan diapakan. Dan alat bukti yang lain yang bisa digunakan adalah pisem, yaitu pisem perkosaan. Itu bisa juga dipakai. Kemudian cat-cat yang ada di HP itu adalah alat bukti yang tak terbantahkan. Itu alat bukti saintifik namanya. Itu sudah sangat kuat untuk menjadikan hakim mempunyai lebih dari 2 alat bukti, bahkan untuk mendapatkan kepercayaan untuk memberikan keputusan. Ya, berarti pengakuan terdakwa di dalam perkara yang minim alat bukti itu terakhir yang Kak Ali sampaikan tadi ya. Kan tadi ada pisem kan, ada keterangan saksi dewasa, kemudian didukung oleh saksi korban, kemudian didukung apalagi oleh terdakwa, oleh apa namanya, oleh tadi ada cat HP kalau tidak salah ya, ada Iya. cat HP, kemudian pisem, kemudian anak tadi walaupun nilainya bukan keterangan saksi, adalah keterangan tambahan untuk memperkuat kesaksian. Nah maka itu sudah cukup kuat untuk hakim menjatuhkan putusan kan dan kita bisa menggunakan undang-undang lex spesialis ya. Lex spesialis itu undang-undang tentang kejahatan terhadap anak gitu kan. Ada kan? Oke. Saksi anak. Kesimpulannya berarti dengan visum dan petunjuk hakim mendapatkan keyakinan. Petunjuk dan pisang kan sudah 2. Iya. Iya. Karena dan undang-undangnya kan lex spesialis ya kan, kejahatan Ya. terhadap anak. Tapi Ya. kalau kejahatan terhadap dewasa kita tidak menggunakan masalah anak ya. Iya. Seperti itu ya. Ah, terdakwa ini tadi saudara mengatakan ya bahwa tidak pengakuan terdakwa yang diperoleh dari tekanan dan intervensi segala macam pengancaman itu tidak bisa. Nah, bagaimana dengan kita balik ketidakmengakuan terdakwa oleh karena juga ancaman dan juga tekanan, itu saudara menilainya seperti apa? Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa pada tahap penyidikan itu tidaklah harus didapat. Bukanlah sesuatu hal yang harus didapat. Karena apa? Terdakwa itu bisa berbohong. Nah, tetapi alat bukti yang lain, justru ketidakmengakuan terdakwa itu akan memperberat hukumannya. Tetapi manakala ketidakmengakuan terdakwa itu didukung oleh alat bukti yang lain bahwa betul dia tidak melakukan itu. Misalnya, tidak ada saksi yang melihat dia melakukan, tidak ada alat bukti saintifik yang mendukung perbuatan itu. Kemudian tidak ada alat bukti ahli, keterangan ahli bahwa dia melakukan itu. Tidak ada alat bukti berupa surat bahwa dia melakukan itu. Maka keterangan terdakwa bahwa tidak berbuat itu sangat kuat. Berarti perkara itu tidak terbukti. Ya, terima kasih untuk sementara dari saya cukup. Baik, saudara ahli ya. Sebenarnya pertanyaan dari saya hampir mirip dengan pertanyaan anggota. Cuman yang ingin saya tanyakan ini dari sudut pandang Bapak sebagai penyidik kok. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana sikap penyidik dalam menilai sebuah tindak pidana jika dalam suatu tindak pidana hanya ada saksi anak atau dalam hal ini di bawah umur yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Bagaimana sikap penyidik dalam menaikkan perkara tersebut? Pertama, penyidik itu adalah untuk membuat suatu peristiwa, membuat terang apakah peristiwa itu pidana apa bukan. Kalau pidana, untuk menentukan siapa pelakunya. Kalau sudah ketemu pelakunya, apakah perbuatan itu terbukti apa tidak dengan menggunakan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Kalau ternyata alat buktinya minim dan adanya hanya saksi berupa saksi anak, dan itu pun sangat meragukan,
Makanya penyidik kan punya kewenangan. Kalau itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia akan berwenang untuk menghentikan penyidikan. Kalau itu baru tahap penyelidikan, maka tidak perlu ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, satu. Kedua, penyidik itu dia diberi kebebasan. Kebebasan yang tidak boleh memihak. Walaupun itu masih anak tetangga atau kolega atau apa korbannya. Ingat, apapun yang dilakukan oleh perbuatan penyidik salah, itu akan membawa tercorengnya nama institusi. Termasuk nama saya yang sudah pensiun ini. Saya tidak rela gitu dirusak. Nah, apalagi misalnya di dalam sesuatu ini sudah beredar ke seluruh Indonesia bahwa di dalam menjadikan ini tersangka dengan cara begini, cara begitu, ada janji uang dan sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak terbukti. Kalau ini tidak terbukti, saya berani duduk tegak begini. Tapi kalau ini terbukti, duduk saya menjadi selonjor, malu saya. Oke, terima kasih. Ada tambahan? Satu aja tadi. Ya, silakan. Terakhir kali satu aja tadi terkait dengan kesesuaian alat, misalnya tadi apa yang digunakan dengan dampak yang ditimbulkan misalnya, ya. Seperti bahwa ini kan ada hasil visum yang mengatakan bahwa ada luka memar ya, dan lecet ya. Nah, sementara bahwa di dalam pemeriksaan ya, misalnya kita sudah periksa ibu korban mengatakan bahwa lukanya itu, dan juga berdasarkan hasil foto ya. Jadi dia dipoto kemudian setelah itu divisum. Berarti kan waktu yang bersamaan. Dalam fotonya itu tampak bahwa lukanya itu bukan cuma lecet dan memar, tapi di situ ada semacam lesi seperti luka bakar yang isinya cairan. Ada cairan. Dan itu terkomprim di persidangan, itu keterangan orang tua korban seperti itu. Nah, bagaimana ahli melihat ini hasil visumnya kok tidak sesuai dengan keterangan yang melihat luka ini tadi, yang ada juga bukti fotonya? Pertama kita lihat dulu bendanya ya. Benda yang digunakan sebagai barang bukti untuk menimbulkan akibat luka itu. Tentunya kan dibawa di persidangan. Nah, benda itu kalau digunakan baik dengan pelan ataupun dengan keras, itu akan berdampak seperti apa. Kalau dampaknya dengan bendanya tidak sesuai, nah berarti ya perbuatan itu bukan terjadi karena benda itu. Karena perbuatan bukan terjadi karena benda itu, maka pembuktian dengan itu menjadi tidak terbukti dia. Makanya penyidik, saya mohon pada adik-adik saya junior saya yang ada itu tidak cukup hanya dengan membaca begitu aja, logika digunakan ya. Logika digunakan, dan berarti hasil visum itu tidak mendukung terhadap perbuatan yang disangkakan. Baik. Terima kasih, ahli.